Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempertunjukkan film pendek yang bertema Indonesia Emas atau Cemas 2045 yang berjudul Sumber Daya Manusia Pondasi Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Zeniela. Aku di sini berperan sebagai Nisa, mahasiswa yang acuh tak acuh terhadap masa depannya. Halo semuanya, aku Zaskia Fanyariawan. Aku sebagai Zaskia. Aku di sini sebagai teman dekatnya Nisa yang sifatnya tidak jauh beda sama Nisa. Perkenalkan nama aku Siti Sawa. Berperan sebagai Sawa, mahasiswa yang peduli tentang masa depan. Halo semua, aku Rafa Mufida. Aku berperan sebagai Rafa, mahasiswa yang peduli akan masa depan. Halo, aku Balkis Aljufri. Di sini aku memiliki banyak peran loh. Stay tune ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pemimpin dan pelaku utama pembangunan bangsa. Nisa, Zaskia, saya harap kalian memperhatikan ya, karena ini bukan materi biasa. Iya Bu, maaf. Oh iya Bu, saya dengerin kok. Padahal pembahasan ini penting banget ya. Iya, tapi nggak semua orang sadar. Kalian semua harus tahu, masa depan Indonesia ditentukan oleh pilihan sederhana yang kalian buat hari ini. Jadi, cara kalian belajar dari menghargai waktu dan mempersiapkan diri. Karena di masa depan, kalian adalah calon pemimpin, calon pendidik, dan calon penggerak bangsa. Jadi, jangan sia-siakan waktu kalian. Akhirnya selesai juga. Kalian tadi pada nyatet nggak yang omongan dosen tadi itu penting-penting banget tau? Enggak, kalau aku udah pusing banget, Rob. Sumpah, aku udah kayak Gitu, sama aku juga nggak nyatet sama sekali. Udah chill aja menurut aku mah. Kayak nggak usah terlalu rajin banget gitu. Mending kita nongkrong aja habis ini. Mau nggak? Kalian yang gitu, ke depan masih panjang. ya Sal, masih depan masih lama. Kita enjoy aja dulu sekarang. Kita main, kita nongkrong, kita puas-puasin masa muda. Betul. Ih, nanti kalau kalian udah telat nyesel loh. Enggak dong. Udah tenang aja. Tenang aja. Anak juga udah diatur sama yang maha kuasa. Jadi, rekan-rekan sekalian, inovasi kita harus berfokus pada SDM muda. Kita harus latih mereka, beri kesempatan mereka untuk berkembang, dan itulah cara kita menyambut Indonesia Emas 2045. Adik-adik, kalian penting untuk masa depan Indonesia. Belajar itu bukan sekolah, tetapi untuk hidup kalian nanti juga. Aduh, teman-teman aku udah pada maju semua, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aduh, ada apa ya? Pimpinan manggil saya. Semoga nggak ada apa-apa deh. Permisi Bu, Ibu manggil saya. Bisa ya? Iya, betul. Oh ya, silakan dulu. Baik Ibu. Jadi begini, kontrak kamu selama 3 bulan ini belum bisa saya lanjutkan. Kenapa Bu kalau boleh tahu? Karena dari data yang saya lihat,
kinerja kamu tidak sesuai dengan perusahaan kami. Apa tidak bisa diusahakan lagi ya, Bu? Eh, saya janji deh bakal lebih maksimal lagi untuk kedepannya. Mohon maaf nih, keputusan kita udah bulat, jadi tidak bisa. Ya sudah Bu, kalau itu sudah keputusan Ibu. Terima kasih ya Bu sudah menerima saya selama 3 bulan ini di kantor ini. Semangat Iya ya. Bu. Mari Ibu. Iya. Kenapa ya hidup aku gini-gini terus? Padahal udah ngelamar kerja di mana-mana, tapi tetap gak keterima. Sekalinya keterima, malah nggak bisa dilanjutin kontraknya. Kurang apa lagi ya? Padahal perasaan aku selalu maksimal deh. Apa ini ada kaitannya ya? Dulu aku sering malas-malesan waktu kuliah. Halo guys. Maaf ya telat. Aduh. Ih, aku kangen banget sama kalian. Aku kangen banget ngobrol-ngobrol kayak gini. Sama juga kangen banget tahu. Iya, ceritain dong tentang diri kalian masing-masing. Belakangan ini sih aku lagi ada kesibukan ya, aku lagi handle proyek inovasi SDM gitu. Selain ya, wih keren. Capek sih, tapi seru. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Aku lagi di komunitas ngajar banyak anak muda. Senang banget lihat perubahan mereka. Wow. Keren juga ya. Kalian juga gimana sekarang kesibukannya? Ya masih kayak gini-gini aja, coba sana sini tapi nggak ada hasilnya. Sama aku juga kerjaan dari kemarin pindah-pindah dulu. Kemarin aku diberhentiin gara-gara kurang gitu lah ininya, kualifikasinya udah bener-bener capek, aku udah nggak tahu mau kemana lagi. Ih, jangan capek dulu. Kalian apa nggak ada yang mau coba-coba pelatihan atau kursus bahasa Inggris atau apapun? Pikiran sih belum ada pikiran ke situ. Coba dicoba dulu. Siapa tahu itu langkah awal kalian. Coba kali ya, boleh nanti dicoba deh. Nanti ya aku kasih info-infonya ya. Boleh, makasih ya Raf. Kasih Rafa. Kalian kelihatan capek. Mungkin kalian nggak sendirian di sini. Aku masih kepikiran sih kenapa aku kayak gini, mungkin karena waktu kuliah aku kurang peduli kali ya. Iya, sekarang kerasa banget ya kalau kita tuh tertinggal, apalagi teman-teman kita yang dua ini udah bener-bener sukses. Iya, kita ketinggalan banget. Ih, jangan kayak gitu. Dengar ya, nggak ada yang terlambat. Kalian masih bisa coba-coba, kalian masih bisa survive, masih bisa semuanya. Kita bisa masih coba, kita akan dukung kalian. Makasih ya, kalian baik banget sih mau kasih tahu kita, padahal kita dulu kalian bilangin kitanya acuh aja. Nggak apa-apa, kan kita kan berproses semuanya. Tapi menurut kamu kita mulai dari mana, Ras? Coba nanti ikutin pelatihan itu dulu. Nanti kalau misalnya kalian sudah selesai dan kalian mau pindah-pindah lagi ke tempat yang bagus, nanti aku kasih info lagi. Oke, makasih ya, Ras. Ya, semuanya ayo tangannya ke sini. Pokoknya dari hari ini kita belajar lagi, kita benahin diri, kita saling support. Pokoknya kita harus sama-sama sukses. Amin. Kesimpulannya adalah generasi Z adalah generasi yang adaptif dan melek terhadap teknologi yang berpotensi besar menjadi agen perubahan. Dengan adanya pendidikan yang kuat, karakter yang kuat, literasi digital yang sudah banyak di media sosial atau di aplikasi-aplikasi dalam HP atau handphone, membuat generasi Z ini berkontribusi besar, kontribusi positif terhadap masa depan bangsa kita nanti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Zaskia, presentasi kamu udah sangat bagus hari ini. Terus tingkatkan ya. Semangat.
Bisa, ini gimana sih? Ajarin aku dong. Nih, jadi kalau ini tuh pakainya simple present. Nah, pakainya verb satu. Nah, kalau yang ini tuh kayak pakai verb in gitu. Jadi ditambahin ing di kata belakangnya. Oh iya iya. Ih, kamu cepet banget deh nangkepnya. Tadi aja aku belum ngerti. Tutor dong. Sumpah ya, dulu juga aku males tahu. Aku nggak bisa kayak gini. Tapi aku sekarang lagi ngejar ketertinggalan aku. Berarti aku juga harus Ya, ngejar kan? bagus banget ya. Kamu Makasih, kalau Kak. ada yang mau ditanya, tanya lagi aja ya. Oke, siap. Masih ya, Nis? Iya. Halo guys, kalian apa kabar? Baik. Guys, tahu nggak sih kemarin aku udah ikut pelatihan bahasa Inggris gitu tahu yang dibilang Rafa itu yang kemarin kita main. Sumpah bener-bener seru banget. Makasih ya Raf. Aku juga kemarin ikut pelatihan public speaking, terus kata pelatihnya aku udah mulai meningkat gitu. Terus aku kayak seneng banget. Ih, kalian keren. Aku bangga banget sama kalian. Semangat terus ya ke depannya. Semangat. Hai, kalian makin glowing, nggak cuma wajah, tapi semangatnya juga. Makasih ya Salwa. Kasih Salwa. Tentunya kita semua itu punya perjalanannya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke ya guys, udah dulu. Sampai ketemu nanti. Dadah. guys. Kalian ingat nggak sih waktu itu Bu Ikis pernah bilang kalau masa depan itu ditentukan dari hal kecil yang kita buat kala itu. Dan kita lihat sendiri kan, perubahan hidup itu emang bener-bener nyata banget. Kalau dulu kita nggak peduli, sekarang kita mau berubah. Ternyata Indonesia Emas itu bukan hanya mimpi ya. Kalau kita ikut berkontribusi, kita juga menjadi bagian dari salah satunya. Setuju! Indonesia kelak bisa menjadi emas atau cemas. Semua bergantung pada bagaimana generasi muda memilih untuk peduli, belajar, dan membangun dirinya hari ini. Masa muda adalah masa emas. Jangan menjadi pemuda yang pasif. Jadilah pemuda yang aktif dan terus bergerak.